Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Ketua Komisi 7 DPR RI menegaskan pengembangan proyek kilang LNG BP Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi nasional, namun juga perlu ada kenaikan target partisipasi tenaga kerja lokal asli Papua. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan, pengembangan proyek kilang LNG BP Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi nasional, namun perlu ada kenaikan target partisipasi tenaga kerja lokal asli Papua. Sugeng mengingatkan target 85% penyerapan tenaga kerja lokal pada tahun 2029 harus direalisasikan. Menurutnya, tenaga kerja lokal sudah seharusnya diberikan porsi khusus untuk menjalankan operasional pengelolaan gas alam, guna memberikan manfaat transfer knowledge terhadap masyarakat asli Papua. Sudah 70% dioperasikan oleh putra-putra daerah dari saudara-saudara kita dari Papua. Bahkan target di tahun 2029 kalau tidak salah mencapai 85% seluruh operasional ini dioperasionalkan oleh putra-putra daerah. Nah, saya tadi menyaksikan langsung dari misalnya di control room yang mengendalikan semua operasi ini, semua dikendalikan oleh putra-putra daerah. Ini bentuk nyata dari komitmen kita bersama bahwa keberadaan kekayaan alam juga ada proses untuk pembangunan selanjutnya di daerah tersebut. Pemanfaatan gas ini juga untuk kepentingan nasional dan juga memberi nilai tambah luar biasa, ada pendapatan negara yang besar, tetapi juga pendapatan asli daerah. Sugeng menambahkan pemerintah perlu mempertimbangkan penggunaan energi gas alam menjadi energi utama di Indonesia, karena energi jenis ini lebih bersih daripada energi fosil lain seperti minyak dan batu bara. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk membuat regulasi tegas terkait keselamatan penerbangan. Hal ini merespon peristiwa tertidurnya pilot dan kopilot pada saat beberapa waktu yang lalu. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Santana meminta pemerintah melalui Kementerian Perhubungan membuat regulasi tegas terkait keselamatan penerbangan. Hal ini merespon pemberitaan tentang pilot dan kopilot yang tertidur bersamaan saat pesawat sedang mengudara. Diketahui pilot dan kopilot salah satu maskapai penerbangan Indonesia itu lepas kontak dari Menara Air Traffic Control selama beberapa menit setelah lepas landas dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Menurutnya, kejadian seperti ini sangat membahayakan keselamatan penumpang. Segera ada regulasinya harusnya, perhubungan, Kementerian Perhubungan ada regulasi dan ini diterapkan oleh masing-masing operator. Ada tanda misalnya lampu gitu kan, lampu ya tidak perlu penumpang tahu, tapi kru lain tahu. Wah, ini ada apa di kokpitnya. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras menilai perlu upaya bersama antara pihak maskapai dengan pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih tegas agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Apa upaya dari Ernap, apa upaya teman-teman dari Angkasa Pura, apa upaya dari teman-teman perhubungan agar ini menjadi perhatian utama. Bayangkan saja kalau pengemudinya tidur semua, ya walaupun kalau pesawat kan sudah disetting untuk jalur-jalur tertentu. Oleh karenanya kita harapkan ini menjadi pelajaran yang sangat besar buat Ernap, buat penerbangan di Indonesia, dan jangan sampai ini terulang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI menyoroti terkendalanya produksi smelter ferronikel PT Antam di Halmahera Timur akibat belum adanya power supply. Komisi 7 berharap PT PLN dapat membantu PT Antam dalam mengatasi kendala yang dihadapi terkait kebutuhan suplai listrik. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hermanto menyoroti terkendalanya produksi smelter ferronikel PT Antam di Halmahera Timur
akibat belum adanya power supply. Saat pertemuan dengan Dirut PT Antam beserta jajaran di Manado, Sulawesi Utara, Bambang Hermanto menyayangkan belum berproduksinya smelter PT Antam di Halmahera Timur. Padahal pembangunan infrastruktur smelter tersebut telah selesai. Menurutnya kebutuhan power supply semestinya dapat diantisipasi dari perencanaan awal. Untuk itu dirinya mendorong sinergi antara PT Antam dan PT PLN untuk memenuhi pasokan listrik yang dibutuhkan smelter Halmahera Timur. Belum tersedianya power supply. Nah, power supply ini semestinya ini kan menjadi tahapan awal ketika akan membangun smelter. Karena kita tahu smelter membutuhkan power, kan begitu. Jadi apapun kondisinya bahwa power plant itu adalah yang menjadi utama. Harusnya itu dikerjakan di awal, kan begitu. Jangan seperti yang sekarang terjadi. Semua infrastruktur sudah terbangun tapi power plant-nya belum. Sehingga akhirnya saat ini smelter ini belum bisa berproduksi. Bambang berharap PT PLN dapat membantu PT Antam dalam mengatasi kendala yang dihadapi terkait kebutuhan suplai listrik, sekaligus dapat menekan tingginya biaya produksi nikel. Dari Manado, Sulawesi Utara, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Meningkatnya tensi geopolitik di antara Iran dan Israel bukan hanya mengkhawatirkan bagi Timur Tengah, melainkan juga bagi dunia, termasuk Indonesia. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Air tak hanya penting untuk kehidupan manusia. Air juga punya kekuatan besar dalam politik dan demokrasi. 2,2 miliar manusia tak memiliki akses terhadap air bersih. Di banyak wilayah, kekurangan air dan distribusi yang tidak merata merupakan masalah yang mendesak. Air menjadi sumber konflik. Sengketa atas air dapat memiliki dampak politik yang signifikan. Air harus dikelola secara demokratis untuk memastikan pengelolaan air yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Air bukan hanya sumber daya, tetapi juga hak asasi manusia yang mendasar. Kita harus mengambil langkah nyata untuk bekerja bersama menuju masa depan di mana semua orang memiliki akses ke air bersih. Bertindaklah mulai hari ini. Dukung Forum Air Dunia 2024. Suarakan pendapat dan kepedulian kamu sehingga kita bisa membuat perbedaan yang nyata. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Serangan yang dilakukan Iran merupakan serangan balasan kepada Israel yang terlebih dahulu melakukan pengeboman terhadap konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada awal April lalu. Serangan Israel ini menewaskan 7 anggota Garda Revolusi Iran, termasuk 2 jenderal di antaranya. Saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam lensa parlemen berikut ini. Konflik di Timur Tengah kembali memanas.
pasca Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Meningkatnya tensi geopolitik di antara keduanya bukan hanya mengkhawatirkan bagi Timur Tengah, melainkan juga bagi dunia, termasuk Indonesia. Serangan ini merupakan serangan balasan kepada Israel yang terlebih dahulu melakukan pengeboman terhadap konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada awal April lalu. Serangan Israel ini menewaskan 7 anggota Garda Revolusi Iran, termasuk 2 jenderal di antaranya. Panglima Korps Garda Revolusi Iran bersumpah akan membalas serangan Israel, disusul kecaman ribuan warga Iran terhadap Israel dan Amerika Serikat. Berbagai serangan ini tidak bisa dilepaskan dari konflik Israel dan Palestina. Iran menyebut serangan ke pangkalan udara dan markas intelijen Israel merupakan wujud perlawanan terhadap genosida Israel terhadap Palestina di jalur Gaza. DPR RI yang terus aktif menyuarakan kemerdekaan Palestina berharap tensi tidak terus memanas dan serangan tidak dieskalasi. Pasalnya, perang tidak akan menyelesaikan konflik dan hanya akan menjatuhkan korban jiwa. Indonesia, baik pemerintah maupun parlemen, mendesak berbagai permasalahan ini diselesaikan secara diplomatis, terutama penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui two-state solution. Solusi 2 negara, negara Palestina, negara Israel, dengan perbatasan hasil perang tahun 1967, itu solusi yang paling ideal. Ketika ini tidak segera terjadi, konflik dengan eskalasi yang sangat intens seperti hari ini yang ada di Gaza, itu punya kecenderungan untuk menarik negara-negara lain di dalam konflik yang lebih besar. Hingga kini, serangan Iran belum direspon Israel. Meski begitu, dampak nyata sudah dirasakan dunia, mulai dari melonjaknya harga minyak dunia serta anjloknya nilai tukar beberapa mata uang. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan berbagai upaya mitigasi. Pasalnya, harga BBM dan pangan berpotensi menjadi tidak menentu. Ketersediaan stoknya pun kian rancu. Untuk itu, pemerintah perlu menyusun cara jitu untuk menjaga inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi terus melaju. Pemirsa, Badan Otoritas IKN mengeluarkan surat tanggal 4 Maret 2024 terkait pelanggaran pembangunan yang tidak berizin atau tidak sesuai dengan tata ruang IKN. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 17. Terkait surat yang dikeluarkan oleh Badan Otoritas IKN, anggota Komisi 2 DPR RI, Agung Widiantoro mengatakan, pemerintah harus menghormati dan juga memenuhi hak masyarakat adat yang masuk dalam pembangunan IKN. Pemerintah harus tegas kapan tugas dan fungsi otorita IKN berlaku, jangan sampai ada dua kewenangan ke depan, seperti BP Batam dan pemerintah Kota Bapam. Selengkapnya berikut wawancara rekan kami, Vincent Aldi dari Komisi 2 DPR RI. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 2 DPR RI. Pemirsa yang seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah saat ini tengah menggenjot dari pembangunan
dari proyek strategis nasional yaitu Ibu Kota Nusantara. Namun di tengah pembangunannya pemirsa masih terdapat kendala, salah satunya yaitu belum ada titik terang antara masyarakat adat atas lahan mereka yang masuk area pembangunan IKN, dan kita akan membahasnya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI yaitu Bapak Agung Widiantoro dari fraksi Golkar dan dari daerah pemilihan Jawa Tengah 9. Pak, mengenai kejelasan hak adat masyarakat yang terdampak pembangunan IKN seperti apa Pak tanggapannya? Jadi kalau berbicara hak-hak masyarakat adat terkait dengan rencana kebijakan pemerintah yang telah bulat tekadnya untuk membangun ibu kota, saya hanya satu kata kepada pemerintah: hormati, kemudian tuntaskan persoalan itu. Apapun, kami mengapresiasi rencana kerja dan juga kebijakan untuk memindahkan ibu kota negara. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah hak-hak dari masyarakat adat yang mereka sudah ada, tumbuh dan berkembang di wilayah yang akan dibangun ibu kota Nusantara itu. Pada bagian lain, kami juga meminta kepada pemerintah agar ada ketegasan. Saat ini kami Komisi 2 sedang melakukan rapat kerja dengan otoritas IKN. Ya. Kami ingin mempertanyakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan IKN, otoritas IKN ini itu berlaku sampai kapan? Karena betapapun di dalam hierarki ketatanegaraan pemerintah kita mengenal pemerintahan itu ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, kemudian pemerintah kecamatan dan pemerintahan desa. Lah, kalau lembaga otoritas IKN, Ibu Kota Nusantara, tidak dibatasi masa kerjanya, maka jangan sampai tragedi otorita pemerintah Batam, jadi tragedi otorita Batam dengan pemerintah kota Batam terulang lagi. Pemerintah tidak tegas. Kapan otorita itu punya kewenangan, kemudian membentuk pemerintahan, setelah terbentuk pemerintahan di sana masih ada dualisme kewenangan. Ini jangan sampai terjadi lagi. Ya. Betapapun kita mensupport rencana dan tekad bulat pemerintah membangun sebuah ibu kota negara yang berbasis teknologi, berbasis ekosistem hijau, dan yang jelas kota modern yang akan diciptakan di sana tidak hanya memindahkan gedung-gedung dan juga pegawai-pegawai pemerintah di sana. Mengenai durasi kewenangan ini harus tetap dipegang teguh komitmennya. Dalam rapat kerja tadi kami juga belum melihat komitmen pemerintah untuk tetap memegang teguh bagaimana setelah IKN terbentuk, ya, komitmen untuk menjaga, merawat budaya. Karena apa? Dunia mengakui bahwa kita punya keragaman budaya. Dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, ya, PBB mengakui kita. Jangan sampai ini karena hanya pindah dari Jakarta, kemudian ke ibu kota negara yang baru, kemudian kesepakatan atau keberagaman itu luntur, ya, terutama bangunan-bangunan keagamaan, ya, betapapun juga harus dijaga. Kalau di desa kecamatan itu ada masjid besar, ada musola, ada masjid besar, ada masjid agung, gitu. Di ibu kota negara pun juga harus ada komitmen. Di mana sarana peribadatan untuk umat Muslim, di mana sarana peribadatan umat Kristiani dan juga umat Hindu serta agama yang lain. Ini harus benar-benar ditata. Kalau perlu untuk gedung DPR nanti dibangun terakhir lah. Tapi komitmen pemerintah untuk bagaimana menciptakan lembaga-lembaga ataupun juga infrastruktur yang berbasis dengan kepentingan masyarakat ini didahulukan. Saya rasa begitu.
Baik, terima kasih pemirsa. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Agung Widiantoro dari fraksi Golkar dan dari daerah pemilihan Jateng 9, yang mana pemirsa DPR saat ini tentunya sangat mendukung dari pembangunan dari IKN, dan namun juga meminta kejelasan batas kerja dari lembaga otorita IKN, dan juga disampaikan tadi tentang pelayanan tempat keagamaan juga diminta juga untuk disiapkan. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Air tak hanya penting untuk kehidupan manusia. Air juga punya kekuatan besar dalam politik dan demokrasi. 2,2 miliar manusia tak memiliki akses terhadap air bersih. Di banyak wilayah, kekurangan air dan distribusi yang tidak merata merupakan masalah yang mendesak. Air menjadi sumber konflik. Sengketa atas air dapat memiliki dampak politik yang signifikan. Air harus dikelola secara demokratis untuk memastikan pengelolaan air yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Air bukan hanya sumber daya, tetapi juga hak asasi manusia yang mendasar. Kita harus mengambil langkah nyata untuk bekerja bersama menuju masa depan di mana semua orang memiliki akses ke air bersih. Bertindaklah mulai hari ini. Dukung Forum Air Dunia 2024. Suarakan pendapat dan kepedulian kamu sehingga kita bisa membuat perbedaan yang nyata. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Ya, terima kasih rekan Diva dan selamat sore pemirsa. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online pada hari ini. Langsung saja pada berita pertama pemirsa, yakni terkait dengan Gus Muhaimin mengatakan segala bentuk penindasan terhadap perempuan harus dilawan. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Sini Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar nilai peringatan International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional merupakan wujud penghargaan serta apresiasi terhadap kaum perempuan di mana segala bentuk penindasan terhadap perempuan harus dilawan. Hari Perempuan Internasional memiliki makna sebagai bagian dari perjuangan mencapai perdamaian dan kesetaraan bagi perempuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sebagaimana diketahui dalam memperingati Hari International Women's Day, Hari Kartini, dan juga Hari Ulang Tahun Garda Bangsa, DPR RI mengadakan Women's Day Run 10.000 yang diikuti oleh ribuan peserta pada Minggu 21 April 2024. Kegiatan ini diadakan sebagai upaya konsisten dalam mengkampanyekan anti diskriminasi, anti kekerasan, dan anti pelecehan terhadap perempuan di berbagai tempat. Pemerintah diminta dapat bertindak represif dan preventif terhadap segala kasus yang melibatkan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu Komisi 11 DPR RI menilai ekonomi Indonesia kuat hadapi gejolak global.
Dapat Anda saksikan lagi pemirsa di layar kaca Anda. Di sini anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin menilai saat ini kondisi fundamental ekonomi Indonesia kuat dan tangguh dalam menghadapi gejolak geopolitik global yang terjadi di Timur Tengah. Sebagaimana diketahui pemirsa, saat ini pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan masih di atas 5%, di atas pertumbuhan ekonomi global 3,2%. Selain itu, inflasi juga masih terkendali pada angka 3,05% pada Maret 2024. Indikator-indikator ini menjadi bekal kita untuk tetap yakin dan optimis bahwa ekonomi Indonesia masih tetap kuat di tengah risiko konflik Timur Tengah. Namun pemirsa, ada hal-hal yang patut diwaspadai dari adanya ketegangan di wilayah Timur Tengah, di mana ada potensi disrupsi pada suplai logistik di Selat Hormuz dan Laut Merah yang berperan penting terhadap 30% jalur perdagangan minyak dunia. Sehingga pastinya berdampak pada kenaikan harga minyak mentah dunia dan termasuk harga BBM dalam negeri. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Gus Muhaimin mengatakan segala bentuk penindasan terhadap perempuan harus dilawan, serta Komisi 11 DPR RI nilai ekonomi Indonesia kuat hadapi gejolak global. Sekian dari saya Nazia Sudirja, kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.